Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Sahabat Cahaya Ilahi TV-mu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Adalah karunia yang sangat luar biasa. Tidak semua orang diberi kesempatan, kemuliaan, bertemu dengan bulan yang dimuliakan Allah. Dan bulan Ramadan memiliki karakteristik khusus, yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita beribadah selama 1 bulan penuh, ibadah puasa. Dan puasa, sahabat TV-mu, itu ternyata ringan, mudah, sederhana, dan simple. Dari mana kita tahu bahwa puasa itu tidak berat dan tidak ribet? Mari kita telusuri apa yang dituturkan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu supaya kalian bertakwa. Sahabat TV-mu yang berbahagia, pemirsa Cahaya Ilahi rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat dari ayat yang dituturkan Allah Subhanahu wa taala, puasa itu ringan. Kenapa puasa itu ringan? Salihin salihat. Yang pertama, alasannya adalah Allah mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu diwajibkan kepada kita seperti halnya diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Artinya kita bukan satu-satunya orang yang diwajibkan berpuasa. Sebelum kita ada orang yang diwajibkan puasa. Sebelum umat Islam ini, umat-umat dari kaum-kaum terdahulu itu juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa. Dan sekalipun ayat ini turun 14 abad lebih yang lalu, dan itu sekaligus menandakan bahwa puasa ini ringan dicontohkan oleh orang yang sebelumnya dan akan menjadi ringan juga dilakukan oleh orang yang akan datang kemudian. Karena orang yang datang kemudian sudah pasti dia ada contohnya. Dan biasanya kita pun dalam melakukan suatu pekerjaan, ketika sudah ada contohnya, bukanlah sesuatu yang berat. Seorang yang menjabat sebagai apapun misalnya, ketua RTK, ketua RWK, camat, wali kota, bupati, gubernur, bahkan sampai raja atau presiden, dia tentu akan merasa bahwa dia bukan yang pertama. Sudah ada contohnya sebelum itu. Dia akan ringan melakukan. Bahkan sekalipun kita ini, sahabat TV-mu yang berbahagia, adalah anak pertama, kita juga akan merasa bahwa kita bukan menjadi anak pertama satu-satunya di dunia ini. Karena sebelum kita, ayahanda Nabi Adam pun adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Dia bahkan akan lebih sulit dalam melakukan apapun, pada faktanya mampu melakukan kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah. Karena itu, para pemirsa Cahaya Ilahi yang dimuliakan Allah, kita gunakan kesempatan bulan puasa ini untuk melakukan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Karena puasa sangat mudah, karena puasa sudah ada contohnya. Ini yang pertama. Sahabat TV-mu yang berbahagia, dari mana kita tahu bahwa puasa itu ternyata juga adalah ringan? Yang kedua, dari struktur ketika Allah Subhanahu wa taala secara gramatikal menggambarkan, pada ayat selanjutnya Allah memberikan informasi kepada kita bahwa puasa itu ringan, yaitu dengan gambaran yang sangat-sangat simpel, ayyamam ma'dudat. Jika di ayat 183 Allah Subhanahu wa taala mewajibkan konten puasanya, maka di ayat 184 Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan puasa yang tadi diwajibkan ayyamam ma'dudat. Apa artinya ayyamam ma'dudat? Yaitu hari-hari yang terhitung. Padahal puasa dilakukan selama 1 bulan penuh. Tetapi ternyata 1 bulan penuh itu digambarkan di dalam ayat selanjutnya, di ayat 184 dengan gambaran yang simple, ayyamam ma'dudat. Mari kita buat analog.
sesuatu yang panjang, sesuatu yang kelihatan lama, digambarkan sebagai sesuatu yang simple dan singkat, itu ada kemungkinan yang sangat banyak. Yang pertama, orang yang melaksanakannya itu sangat berbahagia. Ya, sahabat TVmu yang berbahagia, kalau kita ingin tahu betapa cepatnya waktu berlalu, tanyalah pengantin baru. Waktu yang dilalui oleh para pengantin baru itu sangat cepat sekali. Kalau ditanya berbulan madu, mungkin mereka berbulan madu 1 bulan, 1 minggu, bahkan beberapa hari, mereka akan cepat mengatakan kok sudah saatnya kita harus kembali bekerja, sudah saatnya kita harus bergelut dengan berbagai aktivitas. Ayyaman ma'dudat, itu menandakan bahwa hari-hari yang sangat-sangat singkat itu bukan pada durasi waktunya, tapi pada orang yang melaksanakannya dengan sangat penuh kebahagiaan. Ya. Sahabat TVmu yang berbahagia, ada yang kedua, selain kebahagiaan yang dirasakan oleh para pelakunya, yang kedua dari sisi waktu yang Allah sebutkan ayyaman ma'dudat, itu adalah keberkahan. Karena sesungguhnya waktu itu bukan dihitung durasinya, tapi waktu itu dihitung nilainya oleh Allah dari value-nya, dari nilainya. Maka nilai dari waktu itu adalah keberkahan yang dihasilkan dari waktu itu. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang sebelum kita memiliki waktu yang tidak banyak, tapi prestasinya luar biasa. Sebut saja kita bisa melihat, contohlah misalnya Nabi Yahya. Nabi Yahya ini ditunggu oleh Nabi Zakaria bukan hanya 1-2 tahun, puluhan tahun, tapi bertahun-tahun sampai beliau tua. Tentu waktu yang sekian lama itu menjadi kelihatannya tidak produktif. Tapi begitu Nabi Yahya lahir, Nabi Yahya menjadi satu-satunya nabi yang diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan masih kecil. Tapi ketika masih kecil itu dia menunjukkan kedewasaan yang sangat luar biasa. Makanya satu-satunya nabi yang diangkat ketika masih kecil adalah Nabi Yahya. Dia sanggup untuk menegur perilaku yang kurang baik yang dilakukan oleh para pejabat istana, orang-orang yang jauh lebih dewasa daripada dia. Dan termasuk juga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang digambarkan di dalam surat Al-Anbiya sebagai orang yang diberikan kedewasaan sebelum waktunya. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl, diberikan kedewasaan sebelum waktunya. Sehingga waktu itu menjadi terlihat singkat. Kalau kita bisa melihat Nabi Daud ketika dia berhadapan dengan Jalut yang arogan, maka kelihatan waktu itu menjadi sangat singkat. Kalau kita melihat karya seorang ulama seperti Imam Nawawi misalnya, menjadi sangat-sangat singkat karena usia beliau hanya 45-46 tahun, tapi memiliki karya yang sangat luar biasa yang kalau ditulis oleh orang zaman modern ini belum tentu semua karya-karyanya akan bisa menjadi buku yang sangat fenomenal. Sahabat TVmu yang berbahagia, para pemirsa program Cahaya Ilahi rahimani wa rahimakumullah. Itu ada 2 alasan mengapa puasa itu menjadi ringan dan yang mudah. Dan alasan berikutnya, kita bisa tahu puasa itu menjadi mudah karena ada goalnya, karena ada targetnya. Di ayat 183 tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman bahwa tujuan kita berpuasa adalah supaya mendapatkan capaian la'allakum tattaqun, yaitu supaya kita bertakwa. Nah, adanya ketakwaan sebagai goal itu menandakan bahwa puasa itu ada limitnya. Puasa itu ada goalnya. Dan goal limit sebagai tujuan itu juga pada prakteknya secara istilah puasa ada batasnya. Kalau kita lihat orang berpuasa, dia menahan lapar dari waktu fajar atau subuh sampai waktu terbenamnya matahari. Ada batasnya. Kalau kita menganggap lapar itu sesuatu yang berat, ternyata ada orang yang tidak jelas ketika dia berada di suatu wilayah karena konflik atau karena musibah kelaparan. Dia lapar, kapan kenyangnya? Tidak tahu, karena kondisi tertentu. Tapi kalau kita berpuasa, waktunya jelas, dimulainya kapan, selesainya kapan, itu menandakan sesuatu itu menjadi sangat ringan. Para pemirsa Cahaya Ilahi, kita akan segera beranjak
setelah kita mengetahui alasan berpuasa itu ringan, insya Allah kita akan break sejenak dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan bahwa puasa itu simple dan ringan. Para pemirsa Cahaya Ilahi, TV-mu yang berbahagia, mari kita lanjutkan bahwa puasa itu ternyata ringan dan mudah. Buktinya di mana? Kita bisa tahu Allah melanjutkan di ayat 184 tadi ya. Ayyaman ma'dudat. Ternyata hari-hari itu cepat berlalu loh. Hari-hari itu cepat berlalu dan kita bandingkan dengan ibadah haji. Masih di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah mengatakan ibadah haji itu disebut apa? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu berbulan-bulan. Wah, lama. Sangat berbulan-bulan. Kalau di Indonesia bahkan bukan hanya berbulan-bulan tapi bertahun-tahun. Dia panjang sekali persiapannya. Bayar ONH-nya sekarang, berangkat hajinya bisa puluhan tahun yang akan datang. Nah, maka ketika dibandingkan dengan itu, padahal ibadah haji itu tidak sampai 2 pekan. Tapi digambarkannya adalah ashhurum ma'lumat. Sementara puasa yang 1 bulan disebutnya adalah ayyaman ma'dudat. Nah, ini kita sudah mengkaji tadi sebagai perbandingan waktu yang sangat-sangat begitu cepat karena waktu itu adalah relatif. Cepatnya atau pendeknya itu tergantung Allah yang menginginkan. Ada perbuatan yang sangat-sangat panjang tapi Allah bisa mempercepatnya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan dengan bukti berikutnya. Di ayat 184 ini ada satu hal menarik yang terkait dengan tasyrik atau disyariatkannya puasa, yaitu bahwa puasa itu pilihan ternyata, sahabat TV-mu yang berbahagia. Kenapa puasa pilihan? Mari kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bagi orang-orang yang kaya pada waktu itu, puasa itu adalah pilihan. Mereka bisa berpuasa jika mereka mau, mereka juga bisa membayar fidyah. Nah, yang menarik, ketika puasa menjadi pilihan, itu pertanda bahwa puasa itu mudah. Nah, sahabat TV-mu yang berbahagia, puasa mudah karena pilihan. Tentu bagi orang kaya, dia bisa bayar fidyah, dia juga bisa melakukan puasa. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairan. Orang-orang yang kaya yang membayar fidyah fahuwa khairullah. Maka itu bagus. Tapi kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi orang kaya yang berpuasa itu lebih baik. Ini ketika puasa baru diturunkan, puasa itu pilihan. Tentu bagi orang kaya, orang miskin gak punya pilihan, mohon maaf. Tapi kemudian kita lihat, kita saksikan pada periode berikutnya puasa itu menjadi berat karena dia dimulai dari start dia bangun tidur, bukan dari fajar. Jadi kalau ada seseorang berpuasa dimulai dari fajar sampai tenggelamnya matahari, dia berbuka puasa seperti halnya yang kita ketahui, maka kemudian setelah itu dia tidak boleh tidur. Karena kalau orang sudah tertidur, bangun tidur, dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri. Start from-nya adalah ketika dia bangun tidur sampai besok tenggelamnya matahari kembali. Nah, ini menjadi berat karena ada salah seorang sahabat yang saking miskinnya, dia tidak memiliki makanan untuk berbuka puasa. Lalu kemudian dia sore hari kembali kepada istrinya dan mengatakan, istriku mohon maaf saya sudah berusaha dan saya ternyata tidak punya makanan untuk kalian. Maka sang istri yang soleha luar biasa ini, sahabat TV-mu yang berbahagia, para pemirsa Cahaya Ilahi, dia dengan baik hati pergi ke rumah orang tuanya. Ketika dia pergi ke rumah orang tuanya, dapatlah dia makanan dan ketika silaturahimnya dengan ibunya, dengan ayah yang sudah cukup, dia kembali pulang. Dan ketika dia kembali pulang, bertemu dengan suaminya yang sudah lelah dan tertidur. Kaidahnya apa tadi? Orang yang sudah tertidur tidak boleh makan, tidak boleh minum, sekalipun makanannya ada. Sahabat itu akhirnya besoknya dia berpuasa tanpa sahur dan dia kemudian pingsan pada saat melaksanakan aktivitas. Lalu dilaporkanlah kepada Rasulullah SAW dan pada saat
report itu sahabat Umar mengatakan, celaka Umar wahai Rasulullah. Para sahabat kemudian tambah penasaran, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kenapa wahai Umar, celaka Umar wahai Rasulullah, tadi malam Umar berhubungan badan dengan istrinya setelah bangun tidur. Oh, ternyata apa yang dikatakan Umar itu dialami para sahabat. Para sahabat mengatakan juga, saya juga Rasulullah, saya juga ya Rasulullah. Sampai akhirnya turunlah ayat 187, ukhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Maka puasa akhirnya menjadi periode yang ketiga inilah yang dipraktekkan hingga saat ini, dari sejak dari sejak fajar terbit sampai matahari tenggelam, dan kemudian boleh melakukan apa saja setelah matahari tenggelam. Nah, ada satu reasoning kembali para sahabat TVmu yang berbahagia. Insya Allah setelah break singkat kita akan kembali lagi setelah segmen berikut ini berakhir. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TVmu yang berbahagia, luar biasa itulah ibadah puasa. Ternyata tidak sesulit yang kita gambarkan. Puasa sangat mudah, dan hikmahnya kita mendapatkan syariat puasa yang given hingga dilakukan saat ini adalah pada periode yang tidak terlalu mudah, juga tidak ekstrim terlalu sulit, tapi menjadi yang middle, yang wasati, yang moderat. Bahwa benar puasa itu akan applicable dan humanis, serta bisa dilakukan oleh siapa saja dan sangat mudah itu. Ini menandakan apa? Menandakan syariat puasa itu sangat-sangat humanis dan bisa dilakukan oleh siapapun. Baik oleh orang yang tinggal di kutub utara, ataupun orang yang tinggal di kutub selatan, atau orang yang tinggal seperti kita di Indonesia di garis khatulistiwa. Mengapa demikian? Begini analognya kembali, kalau puasa itu akan menjadi sangat berat bagi saudara-saudara kita yang ada di kutub utara pada saat atau di bagian utara ketika sedang musim panas, itu karena siangnya akan panjang. Bagi mereka itu akan terlihat sulit, tapi pada faktanya kemudian ternyata sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita mampu melakukan puasa dengan baik. Dan kemudian ketika puasa itu dilakukan oleh saudara kita di kutub selatan atau bagian selatan pada saat musim dingin, karena tadi utara panas berarti di bawahnya dingin, dia menjadi ringan. Tapi itulah hikmahnya kenapa puasa menggunakan kalender bulan, bukan kalender matahari. Hikmah bahwa puasa menggunakan kalender bulan itu pertanda kemudahan. Coba kita bayangkan, seandainya puasa dipatok dengan kalender matahari. Katakanlah puasa akan ada di bulan Januari. Tentu akan sangat mudah bagi saudara-saudara kita di belahan utara karena mereka dingin. Tapi saudara-saudara kita yang di selatan, di Australia, di Selandia Baru tentu akan berat karena mereka berada pada puncak musim panas. Karena dengan adanya pergiliran ini, itu menandakan kemudahan, itu menandakan harapan, itu juga menandakan bahwa syariat ini menjadi syariat yang applicable, yang humanis, yang universal, dijalankan oleh siapa saja. Tidak mengenal musim karena patokannya adalah bulan. Sementara sholat berbeda, kalau sholat patokannya adalah kalender matahari. Karena waktu sholat di satu tempat sampai hari kiamat tidak akan pernah berubah. Sahabat TVmu yang berbahagia, para pemirsa Cahaya Ilahi, kita lanjutkan tadi hikmah berikutnya. Kenapa puasa itu mudah? Karena puasa itu adalah latihan. Puasa adalah latihan menahan. Menahan dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menahan dari sesuatu yang haram. Insya Allah nanti kita akan bahas pada episode yang lain terkait dengan puasa itu apa, menahan dari apa, dan bagaimana caranya menahan. Kita akan bahas secara spesifik. Nah, terkait dengan syariat yang tadi dikatakan, ketika Umar bin Khattab itu ternyata menjadikan trigger dari turunnya ayat 187, padahal tadi awal dari beratnya puasa pada periode kedua itu adalah masalah kondisi fisik dan kelemahan ekonomi, ketidaksediaan makanan, tetapi kemudian justru yang menjadi angle-nya, yang menjadi disort menjadi besar, itu adalah masalah yang ketiga, yaitu tentang harmonisasi keluarga,
yaitu tentang masalah bagaimana Umar bin Khattab mendatangi istrinya, berhubungan badan dengan istrinya di malam bulan suci Ramadan, yang itu seharusnya kalau dilakukan orang nggak boleh tidur. Tapi ketika orang sesudah tertidur melakukan itu, berarti dia melanggar. Dan karena itulah Allah ingin membuktikan kemanusiawian para sahabat yang secara nature ternyata di bulan Ramadan ini bukan hanya puasa, tapi ada ibadah-ibadah lain yang memungkinkan dilakukan oleh umat Islam selama bulan suci Ramadan. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, nah, puasa dikatakan mudah karena manusia itu juga labil. Manusia labil perlu di-setel, perlu diberikan pembiasaan. Cobalah kita berpuasa di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan orang melakukan puasa kemungkinan akan berat. Mengapa menjadi berat? Karena tidak semua orang melakukan puasa. Sementara di bulan Ramadan orang berpuasa akan menjadi ringan karena hampir semua orang berkomitmen untuk puasa. Justru orang-orang yang tidak puasa, dia akan sedikit mendapatkan bukan kesulitan, dia perlu effort. Tentu dia mencari warung yang buka. Kalau dia makan, tentu kalau kita lihat ya di beberapa tempat ditutup itu ada tabirnya. Mungkin dia terasa malu kalau dia muslim. Kalau dia non-muslim, it's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau dia muslim, merasa malu. Apalagi kalau laki-laki. Ya, mungkin dia musafir, kita husnudnya demikian. Kalau dia seorang perempuan, mungkin sedang ada halangan syar'i. Dan karena itulah mengapa dari yang kita bicarakan dari sejak awal, puasa itu ringan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melatih kita untuk menggapai goal yang real, yaitu supaya kita bertakwa. Seperti apa orang yang bertakwa, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang lain. Sebagai takeaway lesson yang bisa kita bawa pulang, apa hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita puasa, di saat yang sama Allah memudahkan kita puasa, ternyata Allah menyayangi kita. Seorang ayah, seorang ibu, ketika dia memberikan tugas kepada anaknya, pasti tidak ditujukan supaya anaknya gagal. Pasti dia menginginkan tugas itu mendewasakan anaknya. Tugas itu akan mengasah kecerdasan sehingga sampai pada prestasi yang diinginkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk melakukan kewajiban berpuasa supaya kita bisa menggapai takwa yang ternyata dengan beberapa fakta dari ayat-ayat Al-Quran tadi, puasa itu ringan dan puasa itu mudah, puasa itu simple. Allah ingin supaya kita sampai pada goal tertentu, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa. Sahabat TV-mu dan para pemirsa Cahaya Ilahi, insya Allah kita akan berjumpa kembali mengupas lanjutan ayat-ayat puasa yang digambarkan dan dideskripsikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.